Anda pernah lihat nggak lahan perkebunan sawit yang luas, ijo banget, tapi kok ya sering kena banjir? Sementara di sisi lain, hutan alami yang kelihatannya rimbun banget justru jarang kena masalah itu. Kelihatannya sih sama-sama hijau ya, tapi ternyata ada rahasia besar yang membedakan keduanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya. Kan sama-sama penuh pohon, sama-sama ijo, masa sih beda dampaknya? Nah, jawabannya itu ada pada perbedaan yang nggak selalu kelihatan sama mata telanjang. Yuk, kita mulai dari yang kelihatan di permukaan dulu. Oke, pertama-tama kita bandingkan dulu nih penampakan keduanya dari luar. Dari sini aja bedanya udah kelihatan banget loh. Nah, coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kebun kelapa sawit itu ibaratnya kayak barisan tentara. Rapi banget, semuanya seragam, cuma satu jenis tanaman. Nah, kalau hutan alami, wah ini berantakan. Tapi berantakannya itu indah dan penuh fungsi. Isinya macam-macam jenis pohon, tingginya beda-beda, dan kanopinya berlapis-lapis. Tapi, tunggu dulu. Perbedaan yang paling penting justru nggak kelihatan dari atas. Sekarang yuk kita coba ngintip ke bawah tanah. Disinilah rahasia terbesarnya disimpan. Dan ini dia kuncinya. Akar-akar pohon di hutan alami itu dalam dan kuat banget. Mereka saling mengunci satu sama lain, membentuk jaring raksasa yang mencengkram tanah dengan erat. Bandingkan deh sama akar sawit yang cenderung dangkal dan lebih lemah. Cengkramannya ke tanah, ya jelas gas kuat itu. Terus akibatnya apa? Ya ini dia, tanpa jaring akar yang kokoh tadi, tanah di kebun sawit jadi lebih terbuka dan gampang lepas. Jadi pas hujan deras datang, tanahnya gampang banget terkikis. Ujung-ujungnya ya bisa menyebabkan erosi dan bahkan tanah longsor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Ini soal gimana dua lahan hijau ini menangani air. Dan percayalah, bedanya itu bagaikan langit dan bumi. Kenalan dulu yuk sama pahlawan kita, lantai hutan. Ini tuh bukan cuma tumpukan daun kering biasa loh, ini adalah sebuah sistem kehidupan, lapisan tebal yang bisa kita sebut spons raksasa alami. Dan tugasnya, menyerap air, banyak banget. Jadi, cara kerjanya gini. Waktu hujan turun, airnya itu nggak langsung jedar menghantam tanah, tapi ditahan dulu sama kanopi pohon, lalu pelan-pelan meresap ke dalam spons lantai hutan yang tebal tadi. Nah, si spons ini kemudian menyaring airnya dan melepaskannya sedikit demi sedikit ke sungai. Ini dia mekanisme alami pencegah banjir bandang yang luar biasa. Nah, beda banget ceritanya sama kebun sawit. Di sana, spons alami ini kan nggak ada. Tanahnya cenderung keras dan padat. Jadi apa yang terjadi? Air hujan nggak bisa meresap. Ya udah, langsung ngalir aja di permukaan, ngumpul jadi satu dengan cepat dan boom, jadilah banjir bandang. Jadi setelah kita lihat semuanya, dari atas permukaan sampai ke bawah tanah, udah jelas banget ya kalau peran kedua lahan hijau ini sangat-sangat berbeda. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Perkebunan kelapa sawit, ya tujuannya untuk komoditas, untuk produksi. Sedangkan hutan alami, dia itu sebuah ekosistem yang hidup, punya fungsi yang vital banget, mengendalikan banjir, mencegah longsor, dan mengatur air. Keduanya sama-sama hijau kelihatannya, tapi fungsinya nggak bisa dibandingin. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kelapa sawit itu punya nilai ekonominya, kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi kalau kita udah ngomongin soal perlindungan dari bencana alam, soal menjaga keseimbangan air, fungsi hutan alami itu ya benar-benar nggak ada yang bisa gantiin. Jadi sekarang kita semua udah tahu betapa berharganya fungsi hutan ini. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, setelah tahu bedanya, kira-kira gimana ya cara kita bisa lebih baik lagi dalam melindungi spons raksasa planet kita ini? Demi masa depan kita juga kan?